Saudara-saudara sekalian, salam jumpa kembali dan salam pemenang. Salam pemenang. Wah, hari ini saya bertemu didatangi studio kami oleh Mbak Dince. Ya. Wah, Mbak Dince ini ingin membawakan sebuah topik yang saya sendiri tidak ngerti apa artinya, yaitu letting go. Wah, waktu dengar kata letting go, saya ingat anak saya yang selalu teriak-teriak, let it go, Oh let iya, it go. oh iya. Film-film anak-anak. Letting go, Letting apa tuh sebenarnya letting go, Mbak Dince? Jadi gini, topik kita adalah letting go ya. Jadi letting go itu adalah konsep psikologis. Oke. Tentang proses membebaskan atau melepaskan diri dari beban emosional, pikiran-pikiran negatif dan keterikatan emosional. Itu Ya, yang membebani pikiran, Ya, perasaan gitu, kita bebaskan itu semua dari situ. Tujuannya adalah untuk pengembangan diri dan kesehatan mental. Oke, Kita kembali karena ini kaitannya kita bicara mengenai mental health. Oke, kalau kita pendam itu kan pasti jadi penyakit, kemudian membuat kita nggak produktif. Kadang-kadang orang nggak bisa tidur, nggak bisa makan gitu ya. Apa yang menyebabkan orang terbebani dan begitu sulit untuk membebaskan dari situ? Kita bicara masalah keterikatan. Jadi kalau kita tersandera, tersandera dengan masa lalu, ya, kita tersandera terus gitu. Jadi itu akan mempengaruhi kita. Mengapa begitu? Karena kita tidak pernah menyadari. Kan memang tadi Prof juga bilang bahwa ini baru kan. Jadi tapi ini juga proses ini juga bukan proses yang gampang atau simple dan bukan instan juga. Jadi ini mulai proses, ada suatu proses. Tersandera itu di masa lalu misalnya karena dia mungkin merasa menyesal atau merasa kita pernah berbuat salah. Atau mungkin kita putus pacar putus dan pacar. Itu terus gitu nggak bisa terima, itu bisa. kita tersandera. Iya. Tapi jangan salah, jadi letting go itu bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab, atau bukan berarti kita cuek ya, atau kita menerima kondisi ya udah deh, enggak gitu ya. Jadi bukan itu. Jadi bukan kondisi begitu. Jadi. Apakah sama dengan istilah anak sekarang yang bilang udah move on? Iya. Gitu ya, sampai move on. Tapi ini kan lebih kalau move on just move on ya. Move on itu kadang-kadang cuma di mulut kan. Tapi ini lebih kepada psikologis. Lebih kepada dirinya sendiri. Makanya nanti bagaimana kita melatihnya itu membebaskan dari rasa bersalah, dari rasa kalah, rasa gimana caranya membebaskan? Latihannya gimana tuh? Jadi mungkin saya ke pemahamannya dulu ya. Jadi sebenarnya pemahamannya tuh adalah bahwa kita kita menerima dan kita tidak memaksakan. Lebih kepada kita menerima ini. Kadang-kadang kan kita menerima tapi kadang-kadang kita memaksakan ya. Pengen nyoba-nyoba gitu. Jadi when kita benar-benar aku menerima ini, udah kita menerima gitu loh. Kita accept itu semua sebagai bagian dari. Nah, bagaimana ininya itu kita masalahnya pada fokus ya. Jadi mind. Orang bilang mind is powerful. Karena mind ini link dengan panca indera kita. Jadi kita kuasai mind kita. Nah, salah satunya refleksi, meditasi, itu adalah salah satunya. Karena dengan mind kita, dengan kita fokus, mind kita menerima apa adanya, kita mulai belajar letting go. Jadi menerima apa yang sudah, apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita. Kita menerima apa kelebihan orang, apa kekurangan orang gitu. Jadi lebih pada itu. Kalau kita sudah belajar itu kita lebih pure ya, lebih jernih dalam segala sesuatu. Jadi akhirnya kalau kita udah jernih dalam berpikir kan kita kembali kepada kesehatan mental. Dalam masa pertumbuhan manusia di mana tuh mulai orang coba belajar untuk letting go? Sebenarnya kan kalau kita masalah belajar, perkembangan itu kan semuanya dimulai dari anak kecil. Jadi misalnya kita harus sudah mulai mengajarkan anak-anak misalnya jangan terlalu jadi gini. Kalau misalnya anak salah ya, jangan terus kita itu salah gitu. Jadi kita hakimi. Everybody can make mistake gitu loh. We are not angel. Tapi terimalah itu. Dan kalau memang kita tidak bisa
tidak bisa mengontrol itu, ya sudah, letting go gitu. Jadi lebih kepada pemahaman bahwa ada situasi di mana kita tidak bisa mengubah kondisi itu. Let it go. Gitu loh. Di luar kendali kita. Di luar kendali kita. Gitu kan? Nah, di luar kendali kita, buat apa kita pikirin gitu loh. Buat apa kita pikirin? Ya let it go. Gitu. Jadi kita jernih, kita bisa itu. Tapi memang ngomong gampang ya Prof ya. Oh iya, kalau udah jalanin. Tapi memang seperti saya bilang bahwa ini nggak bisa instan. Nggak bisa instan dan tidak gampang, tidak sesimpel itu gitu. Nah, kalau yang lagi seneng gampang let it go. Kalau yang lagi gak seneng itu susah. Begitu kita dapat masalah susah banget. Iya, betul. Iya. Nah, tadi menarik tuh dikatakan banyak antara teori letting go dengan yang cuek tadi ya. Ada bodoh itu udah masa lalu, saya mau gini, tapi tanpa pernah. Apakah benar dia? Iya, jadi sebenarnya lebih kepada avoid kali ya. Denial. Iya. Tapi kalau ini betul-betul makanya sadar, ya. fokus, makanya yang harus kita inilah kita pakai mind. Kita benar-benar kita, mungkin salah satunya refleksi dan meditasi itu benar-benar kita mind, kita menginikan bahwa ini. Saya jadi berpikir kenapa nggak belajar meditasi secara kecil-kecilan dimulai dari SD ya? Dengan cara yang sederhana usia gitu. Iya, ide yang bagus tuh Prof. Iya kan? Termasuk kan ada kalau di psikologi itu apa? Anger management gitu kan. Iya. Saya jadi ingat waktu main kasti dulu. Zaman saya kan ada kasti tuh. Itu sebenarnya saya pikir-pikir belajar anger management tuh. Karena kan kita digebokin terus tuh. Ya, tapi habis selesai gamenya kita nggak dendam. Oke. It's just a game gitu kan. Ya fun gitu kan ya. Tapi sekarang kalau gitu mungkin kita selesaikan di luar sekolah. Dendam. Nah itu salah satu yang harus kita hilangkan itu. Gitu. Karena kalau itu membebani kita, ya kita selamanya kita tidak pernah tenang, pikiran kita nggak pernah jernih, dan pada akhirnya kan kita yang terpengaruh ya. Nah kita tidak mencapai pada kesehatan mental yang kita harapkan. Gitu. Oke. Nah sekarang langsung ke praktisnya tadi meditasi. Atau refleksi gitu ya. Itu berapa lama biasanya, sehari, seminggu, 2 hari, meluangkan berapa waktunya gitu? Kalau meditasi itu, kebetulan saya dulu pernah yoga, itu dia bilang sih sebaiknya setiap hari itu kita lakukan. 30 menit udah cukup. Tapi yang penting 30 menit itu betul-betul kualitas ya. Kualitas gitu. Jadi betul-betul kita ini dan kita itu katanya sih. Ya tapi memang pada prakteknya juga nggak bisa lah, kan susah ya kita mengatur. Kalau saya ngelihat kalau yang introvert mungkin lebih mudah ya meditasi ya. Yang extrovert mau meditasi ketiduran biasanya. Keenakan, apalagi dingin ya. Tiba-tiba udah tidur. Tapi enggak juga. Gitu. Bisa dilatih. Itu kan itu pada dasarnya itu kan akhirnya pada niat kita ya. Niat ya. Jadi makanya fokus. Iya, meluangkan waktu sedikit tapi kita fokus. Main. Kita fokus bahwa mind ini sangat jadi powerful untuk bisa saya jadi punya ide bagaimana kalau pertemuan kita berikutnya Mbak Dinja, kita ajak teman-teman di YouTube meditasi bareng. Boleh. Ya? Kita virtual meditation kan ya, sama-sama gitu. Nah, itu lumayan kali itu. Seluruh Indonesia meditasi bareng. Ada kok, akan ada internasional, ada ini ada hari yoga itu ada kok. Ada yoga Indonesia, International Day itu ada itu. Syarat meditasi zaman sekarang sederhana sebenarnya. Matikan handphone. Betul. Begitu ada handphone. Betul ini disturbing. Itu disturbing gitu loh. Oke, Mbak Dinja terima kasih banyak ini. Ada pesan ini nggak? Quote nasihat. Saya ingin mengutip kata orang bijak nih ya. We may love or like something or someone, but not get attached. Because nothing lasts forever. Wow, nothing lasts forever. Even love? Even love. Kalau kita sudah attach, katanya sebenarnya terlalu attach. Soalnya gini, love dengan attach itu beda. Iya. Kalau love itu ya kita, kalau attach itu lebih pada akhirnya kita ada ekspektasi. Ada ekspektasi. Kalau love itu benar-benar love. Tapi kalau udah attach, nah kalau kita sudah expect seseorang dan itu tidak sesuai, mulailah itu. Berarti ada pamrihnya juga ya. Juga. Dia punya ekspektasi begitu nggak tersampaikan bisa macam-macam. Jadi we may love or like something or someone, but not get attached. Makanya love itu lebih banyak memberi daripada menerima. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Prof. Banyak. Senang banget bisa ngobrol. Oh iya teman-teman sekalian, tunggu ya nanti kita sama-sama meditasi bareng sama Mbak Dinja lewat YouTube di seri yang kesekian nanti ya. Terima kasih. Salam pemenang.